Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Rahma Swahadini dengan NIM 22411102109 dari kelas 5 KPC. Baiklah, langsung saja untuk penjelasan soal pertama. Jelaskan mengapa anak dan remaja termasuk ke dalam kelompok khalayak rentan. Anak dan remaja dianggap sebagai kelompok khalayak rentan karena mereka berada dalam tahap perkembangan yang sangat kritis, di mana fisik, emosional, dan sosial mereka masih dalam proses pembentukan. Selain itu, anak-anak dan remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat. Ketidakstabilan dalam lingkungan tersebut, seperti kekerasan, kemiskinan, atau diskriminasi, dapat berdampak negatif. Contohnya, remaja kebanyakan tekanan dalam kesehatan mental dan kurangnya rasa percaya diri. Jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Media konvensional dan media digital memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun keduanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Media konvensional, seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Mereka cenderung mengandalkan metode satu arah, di mana informasi disampaikan dari penyedia media kepada audiens tanpa banyak interaksi langsung. Sebaliknya, media digital, termasuk situs web, media sosial, dan aplikasi, menawarkan pengalaman yang lebih interaktif. Pengguna dapat berpartisipasi, berbagi, dan memberikan umpan balik secara real-time. Media digital juga memungkinkan pembaruan informasi secara cepat dan akses yang lebih mudah bagi audiens di mana saja dan kapan saja. Selain itu, media digital dapat menyajikan konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, video, dan audio. Gambar perbandingan media konvensional dan media digital. Jelaskan perbedaan antara pendekatan protektionist model dan cultural studies model. Protektionist model berangkat dari kekhawatiran tentang dampak negatif media asing, terutama dalam konteks globalisasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya melindungi budaya lokal dari pengaruh luar yang dianggap dapat merusak identitas. Sementara itu, cultural studies model lebih menekankan pada bagaimana budaya, termasuk media, diproduksi, diterima, dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat media sebagai alat yang mengirimkan pesan, tetapi juga sebagai arena di mana makna dibentuk dan ditransmisikan. Dalam model ini, fokusnya adalah pada interaksi antara media dan audiens, serta bagaimana berbagai faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender. Mengapa oligopoli, konglomerasi, berpengaruh terhadap opini rakyat, demokrasi? Oligopoli, atau konglomerasi media, memiliki dampak signifikan terhadap opini rakyat dan demokrasi karena beberapa faktor yang saling terkait. Dalam sistem oligopoli, beberapa perusahaan besar menguasai sebagian besar pasar media. Berarti bahwa mereka memiliki kontrol yang besar terhadap informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan konsentrasi ini, suara-suara yang beragam dan perspektif yang berbeda cenderung terpinggirkan. Ini dapat menciptakan bias dalam informasi yang disampaikan, di mana berita yang lebih sesuai dengan kepentingan oligopolinya mendapatkan perhatian lebih, sementara isu-isu lain yang relevan tetapi tidak menguntungkan seringkali diabaikan. Ini adalah contoh media konglomerasi dari opini warga ke publik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Komodifikasi media merujuk pada proses di mana media, termasuk konten, platform, dan informasi, diperlakukan sebagai barang atau produk yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber keuntungan. Jenis-jenis komodifikasi media antara lain iklan, langganan dan model berbayar, data dan analitik, merchandising, konten bersponsor, dan platform distribusi. Demikian dari saya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.